Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Pesan Gembala. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lewat Pesan Gembala, mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kami alami dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu lewat Pesan Gembala. Tetapi sebelumnya Tuhan, sucikan, kuduskan, dan layakan kami, agar kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami akan terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun saudara berada yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pesan Gembala saat ini berjudul Janji dan Perintah. Mari kita membaca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28, ayatnya yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun saudara berada, di hadapan umat Israel, Musa kembali menekankan aspek janji Tuhan. Aspek janji dan perintah Tuhan dengan tujuan supaya mereka memiliki kesungguhan hati dalam beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memahami janji-janji Tuhan, kita akan terus bersemangat dan tidak akan lagi bersungut-sungut dalam mentaati dan melakukan perintah Tuhan. Karena melalui ketaatan dalam melakukan perintah Tuhan, janji Tuhan pasti akan digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa banyak orang Kristen sampai saat ini belum mengalami penggenapan janji Tuhan? Apakah janji Tuhan yang tertulis di Alkitab itu sudah tidak berlaku lagi? Hidup dalam perjanjian berkat Tuhan itu tidak dapat dipisahkan dengan ketaatan melakukan perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketidaktaatan adalah faktor yang dapat menghalangi janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saat kita melakukan ketaatan, saat kita taat melakukan perintah Tuhan, maka janji Tuhan pasti digenapi. Untuk taat melakukan perintah Tuhan, maka kita harus belajar mengetahui kehendak Tuhan terlebih dahulu. Mengetahui kehendak Tuhan bisa diperoleh melalui keintiman personal atau pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan, atau melalui persekutuan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sediakanlah waktu untuk bersaat teduh dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi, atau melalui orang lain, seperti mendengarkan hamba Tuhan berkhotbah, seperti mendengarkan saat ini pesan gembala. Alkitab adalah sumber pengetahuan tentang perintah Tuhan yang harus kita taati dan janji Tuhan yang akan kita alami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara mendengarkan pesan gembala ini, tidak mudah melakukan, tidak mudah memiliki karakter taat. Diperlukan latihan dan disiplin yang tinggi. Kita harus membiasakan diri dalam bersaat teduh, sehingga kebiasaan itu akan membentuk suatu karakter dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan bukan suatu perubahan yang terjadi begitu saja. Bukan suatu perubahan yang terjadi seketika. Tetapi itu harus dibentuk secara berulang-ulang. Dibentuk secara perlahan-lahan. Sampai menjadi karakter dan kebiasaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat pengulangan terus-menerus, kita akan memiliki karakter ketaatan. Banyak orang Kristen mau taat
karena ingin mendapatkan berkat. Namun Tuhan menghendaki ketaatan kita bukan sekedar karena motivasi untuk mendapatkan berkat, tetapi lebih dari itu, yaitu kedekatan hubungan. Ketaatan kita yang Tuhan mau supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita taat kepada perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saudara, firman Allah ini jelas sekali mengajarkan kepada kita untuk kita taat kepada Tuhan. Dan ketika kita taat melakukan kehendak Tuhan, maka terjadi kedekatan hubungan. Ada hubungan yang intim. Dan saudara, kalau hal itu terjadi, maka janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Tadi Yohanes katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, berarti ada ketaatan. Dan firman-Ku di dalam kamu. Berarti terjadi satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan apa jadinya jika itu terjadi? Dikatakan di kalimat selanjutnya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jika perintah Tuhan dilakukan, ada ketaatan dalam melakukan kehendak Tuhan, maka janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita. Sebab kedua hal itu adalah aspek yang tidak bisa dipisahkan. Ada janji dan ada perintah. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan pengertian kepada saudara dan saya. Diberkatilah yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran-Mu pagi hari ini Tuhan. Saat ini kami boleh dikuatkan kembali dan diingatkan kembali untuk kami benar-benar hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami hidup dalam ketaatan, maka janji-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini. Allah Roh Kudus akan menuntun kami, memberikan kami pengertian lebih dalam lagi, dan kami yakin dan percaya hidup kami akan mengalami pemulihan, hidup kami mengalami perubahan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap yang sudah mendengarkan, yang sudah menyaksikan tayangan Pesan Gembala ini, dimanapun mereka berada, apapun profesi dan kegiatan mereka, Tuhan memberkati, sebab Engkau Allah yang berjanji, adalah Allah yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, jika saudara merasa diberkati dan dilawat Tuhan lewat program Pesan Gembala ini, jangan lupa juga membagikan kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Sampai bertemu pada program Pesan Gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.